Perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan cermati kinerja perdagangan saham hari ini. Ya, untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita telah terhubung dengan analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi. Selamat pagi, Mas Rudi. Ya, Mas Rudi, IHSG ini bergerak terbatas beberapa hari ini. Ada apa ini, Mas? Ya, first of all, kalau kami melihat bahwa IHSG pada perdagangan 2 hari lalu mengalami kenaikan sebenarnya. Dan kalau kita lihat sempat menyentuh titik all-time high pada 22 November ke level 6754. Yang mengindikasikan sebenarnya market masih percaya terhadap untuk dari outlook perekonomian Indonesia dan juga untuk dari IHSG pada saat ini. Meskipun kalau kita lihat ada revisi untuk dari outlook GDP, namun kalau kita perhatikan lainnya, di luar dari GDP, untuk dari makroekonomi Indonesia seperti retail sales, lalu juga untuk dari indeks keyakinan konsumen, sebenarnya itu cukup bagus untuk dari resultnya, Mas Rolando. Iya, Mas Rudi, lalu bagaimana dengan pergerakannya hari ini, Mas? Kalau untuk dari pergerakan hari ini ada potensi untuk menguat terbatas dengan memang adanya indikasi untuk dari profit taking dari para investor. Karena kalau kita lihat sebenarnya untuk di bulan November itu adalah IHSG kita dalam 10 tahun terakhir bergerak di zona merah. Namun kalau kita lihat saat ini untuk di 2021 sebenarnya ada sedikit anomali di mana secara year to date atau dari month to date untuk di November sendiri IHSG kita di November itu menguat 2,24%. Bandingkan untuk dari rata-rata 10 tahun terakhir sebenarnya IHSG kita mengalami pelemahan 0,45%, Mas Rolando. Iya, Mas Rudi, ini kita lihat kan ada kemungkinan The Fed naikkan suku bunga lebih cepat. Nah, bagaimana reaksi pasar ini, Mas? Ya, untuk dari reaksi pasar sebenarnya sudah diindikasikan ada potensi untuk The Fed menaikkan suku bunga lebih cepat. Terlihat di beberapa negara lainnya yang juga sudah mulai menaikkan suku bunga, seperti di Korea yang sudah menaikkan suku bunga. Untuk dari Indonesia sendiri, saya melihat peluangnya adalah menunggu dari The Fed sendiri ya, firmnya untuk dari mereka menaikkan itu kapan, yang kemungkinan memang ada di paling cepat di pertengahan 2022. Meskipun memang ada beberapa yang mengatakan adanya di kuartal pertama di 2022 nanti. Namun kalau kita lihat saat ini, untuk dari Indonesia sendiri saya rasa dengan level-level saat ini bisa dikatakan masih cukup positif sampai dengan saat ini, Mas Rolando. Baik. Tapering The Fed dimulai akhir November. Nah, sejauh mana mempengaruhi indeks kalau dari Anda melihatnya? Oke, untuk dari tapering sendiri sebenarnya masih akan tetap mempengaruhi untuk dari pergerakan IHSG kita ya. Namun kalau kita lihat saat ini sebenarnya sudah di-adjust oleh market untuk di beberapa bulan kemarin. Sehingga untuk saat ini memang sesuai dengan ekspektasi. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya IHSG kita masih ada potensi untuk adanya peningkatan kembali dengan memang dimotori untuk dari adanya net foreign buy dari beberapa fund yang ada di luar. Karena kalau kita lihat saat ini untuk dari beberapa saham-saham blue chip bisa dikatakan mengalami laggard untuk dari pergerakannya, sehingga ada potensi untuk adanya upside terlebih dahulu karena kalau kita lihat saat ini memasuki Desember ada potensi dari window dressing, Mas Rolando. Ya. Baik, nah ini kita lihat kan beberapa terakhir ya, ini memasuki akhir tahun ini sangat ramai IPO. Nah, saran Anda untuk para investor seperti apa, Mas Rudi? Oke, untuk dari IPO sendiri saat ini cukup banyak karena kalau kita lihat saat ini ada beberapa untuk dari market cap yang bisa dikatakan cukup besar dan juga ada yang levelnya strategik. Untuk dari strategik sendiri sebenarnya para investor bisa untuk memanfaatkan momentum tersebut untuk trading jangka pendek. Sementara untuk dari market cap yang bisa dikatakan cukup besar, investor bisa untuk melakukan buy and hold. Meskipun memang untuk dari sisi pergerakannya bisa dikatakan untuk market cap yang cukup besar lebih adanya potensi untuk penurunan terlebih dahulu. Namun justru saya rasa itu ada potensi untuk dari para investor melakukan cicil buy untuk dari saham-saham tersebut dengan harapan memang ada upside harga ke depannya lebih besar dari harga IPO, Mas Rolando. Nah, ngomongin soal saham-saham IPO ini, Mas Rudi, saham Mitra Telkomsel ini kembali ke harga IPO. Nah, apakah saham ini kurang menarik begitu dibanding dengan saham Menara lain begitu, Mas? Oke, kalau kita berbicara untuk dari saham Menara saat ini bisa dikatakan pemainnya cukup sedikit.
Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada potensi untuk dari Mitratel untuk bersaing dengan untuk dari saham-saham menara lainnya. Apalagi untuk dari Mitratel sendiri didukung dari adanya Telkom yang di mana kalau kita lihat saat ini merupakan pemain besar untuk dari sisi telekomunikasi. Sehingga saya rasa bisa dikatakan Mitratel dengan harga-harga level saat ini justru adalah kesempatan untuk dari para investor yang belum melakukan pembelian di saham Mitratel pada saat IPO bisa masuk pada saat ini. Meskipun memang harganya kembali adanya volatilitas dengan kecenderungan menurun. Namun saya rasa kalau kita lihat dengan sisi fundamental yang cukup baik, justru ada potensi kedepannya kemungkinan harganya bisa di atas IPO kembali, Mas Rolando. Ya, ini kan mulai banyak ya BUMN yang melakukan rights issue mulai dari Waskita Karya hingga Krakatau Steel. Nah, pendapat Anda seperti apa, Mas? Oke, untuk dari BUMN yang melakukan right issue, justru saya rasa ini adalah momentum mereka karena untuk dari ISG kita yang saat ini kecenderungan menguat atau bahkan sudah mencapai all time high, justru ini adalah waktu yang tepat untuk mereka melakukan right issue karena saat ini dari sisi permodalan mereka cukup membutuhkan karena untuk dari Waskita sendiri sebagai contoh mereka membutuhkan untuk menurunkan dari sisi risiko leverage mereka. Untuk dengan adanya right issue sendiri ini membantu dari neraca mereka untuk kembali mendapatkan beberapa tender yang bisa untuk dioptimalisasi sebagai nanti revenue driven mereka ke depannya. Karena kalau kita lihat saat ini debt equity ratio untuk dari Waskita bisa dikatakan cukup tinggi dibandingkan yang lainnya. Sementara untuk dari Krakatau Steel sendiri saat ini dengan harga komoditas yang bisa dikatakan cukup baik, kemungkinan ini adalah momentum untuk mereka juga untuk mendapatkan pendanaan baru yang bisa dioptimalisasi untuk menjadi modal kerja dari Krakatau Steel sendiri, Mas Rolando. Nah, ini adalah momen yang tepat begitu ya. Nah, sekarang terkait dengan harga komoditas. Jadi kan harga komoditas mengalami kenaikan. Nah, apakah ini berdampak ke saham batubara dan saham CPO? Ya, tentu sangat berdampak ya, karena itu akan mereflek dari laporan keuangan mereka, khususnya untuk di kuartal 3 dan juga di kuartal 4 nantinya. Karena untuk dari average selling price mereka akan meningkat dan juga didukung dengan volume yang meningkat. Sehingga ini ada potensi untuk dari revenue dan juga bottom line mereka berpotensi setidaknya bertumbuh double digit. Karena kalau kita lihat saat ini, untuk dari awal 2021, mereka cukup kesulitan untuk dari laporan keuangannya, namun dengan adanya commodity boom saat ini itu menjadi salah satu blessing untuk mereka untuk adanya laporan keuangan yang cukup baik, sehingga ke depan ada potensi untuk dari saham-saham batubara dan juga untuk dari saham-saham CPO bisa untuk membagikan dividen kepada investor, Mas Rolando. Dari batubara dan CPO kita ke sektor properti ini, Mas. Ini kan mulai bangkit nih, sektor properti. Nah, kalau Anda melihatnya seperti apa, Mas Rudi? Oke, ini cukup menarik karena untuk dari CPO dan juga batubara harga komoditi menaik, tentu akan diikuti dengan consumer spending dari masyarakat juga meningkat. Nah, yang biasanya untuk dari beberapa masyarakat Indonesia, khususnya untuk di luar Pulau Jawa, mereka akan mengalokasikan untuk dari dananya untuk membeli aset, contohnya seperti properti. Yang dimana kalau kita lihat dari sisi marketing sales untuk dari beberapa emiten seperti BSDE, CTRA, Sumarekon, untuk di first half 2021 kemarin saja itu sudah di atas 50% dari target mereka di 2021 ini. Dimana kalau kita lihat untuk dari beberapa marketing sales mereka sendiri saat ini banyak ditopang untuk dari beberapa di luar Pulau Jawa. Sehingga memang ada potensi untuk dari outlook properti di 2022 masih akan cukup bisa dikatakan overweight, Mas Rolando. Terakhir, Mas, rekomendasi saham. Ya. Bagaimana? Oke, untuk dari rekomendasi saham, saya merekomendasikan untuk dari IMJS dengan bisa dilakukan buy on weakness dengan target price sampai dengan 500 sampai dengan 550. Lalu ada Wika Gedung dengan target price 216 sampai dengan 230. Bisa dilakukan buy on weakness juga. Lalu juga ada ASUS atau S Hardware bisa dilakukan untuk buy dengan target price 1470 sampai dengan 1545. Sementara ada BBTN dengan target price 1975 sampai dengan 2060 untuk pergerakan BBTN, Mas Rolando. Baik, terima kasih Mas Rudi atas informasi dan analisanya. Dan pemirsa, demikian tadi analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi.